Setiap tanggal 25 September diperingati sebagai Hari Paru Sedunia atau World Lung Day. Hal ini sebagai bukti dan langkah aksi nyata dan dukungan terhadap kesehatan paru serta advokasi sebagai upaya bersama secara global untuk mempromosikan kesehatan paru agar lebih baik lagi. Terlebih di tahun 2020 ini, saat ini terjadi pandemi coronavirus atau COVID-19 yang menyerang saluran pernapasan. Lantas bagaimanakah aksi kita untuk World Lung Day 2020 kali ini? Saksikan bersama hanya di UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Halo pemirsa UB TV, senang sekali jumpa lagi bersama saya Risa Tiara dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang World Lung Day 2020 dan kali ini kita sudah bersama dengan Dr. Ngakan Putu Parsama Putra, SPPK Dokter Spesialis Paru Konsultan RSSA FKUB, dan juga ada Dr. Sastia Rahma SPP, Dokter Spesialis Paru RSSA FKUB. Halo dokter. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Ya, hari ini kita berkumpul di studio UB TV tapi tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang World Lung Day nih, dokter. Sebenarnya World Lung Day itu apa sih, Dok? Boleh dari Dokter Putu dulu mungkin. Atau saya saja. Oke, Dokter World Lung Sastia. Day. World Lung Day atau Hari Paru Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 September sebenarnya adalah upaya advokasi dan usaha kesehatan bersama sebagai wujud usaha kita semua dan wujud usaha warga dunia untuk mempromosikan kesehatan paru yang lebih baik. Oke, dan ini memang diperingati setiap tahun ya, Dok ya? Setiap tahun, betul sekali. Nah, kalau memperingati setiap tahun, apakah ada tema besar gitu, Dok, di setiap tahun ini? Betul sekali. Dan kebetulan untuk tahun 2020 ini temanya adalah infeksi saluran napas. Oke, jadi memang setiap tahun ada tema yang diangkat. Betul. Dan itu apakah setiap tahun itu temanya berubah-ubah atau bagaimana nih, Dok? Betul sekali, setiap tahun kita mengangkat tema yang berubah-ubah. Seperti misalnya pada tahun 2019, temanya adalah Healthy Lung for All. Oke. Kesehatan paru untuk semua. Tahun 2018, kesehatan paru dan kesehatan pernapasan. Dan tahun-tahun sebelumnya juga temanya berbeda-beda. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau boleh tahu nih ya, Dok ya, tema yang diangkat setiap tahun berbeda, itu diangkat berdasarkan apa nih, Dok? Mungkin Dokter Putu ingin menambahkan atau seperti apa? Ya, tergantung situasi apa yang menjadi tren, penyakit-penyakit apa yang bisa berhubungan dengan lung cancer, apakah infeksi, dan penyakit-penyakit yang lain. Oke, jadi tergantung mungkin dari angka kematiannya atau mungkin dari angka yang terindikasi terkena penyakit atau bagaimana? Iya, seperti Tergantung tema ya, yang sedang penting untuk diketahui oleh bersama. Oke, jadi hal yang penting diketahui oleh bersama begitu Iya, ya, Dok betul. ya. Nah, kalau tahun ini temanya adalah saluran pernafasan. Betul sekali. Saluran pernafasan. Kalau boleh tahu nih, Dok ya, penyakit apa saja sih yang menyerang saluran pernafasan kita? Betul sekali. Saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan sebenarnya. Ini saluran pernapasan ruang lingkupnya sangat luas. Mulai dari saluran napasan, infeksi saluran napas atas, saluran napas tengah dan saluran napas bawah hingga ke infeksi paru. Gejalanya mulai dari rinitis, faringitis, kemudian laringitis, mulai gejala ringan hingga gejala yang berat. Jadinya lengkap ya, Dok, ada gejala ringan, ada gejala beratnya juga. Tapi kalau untuk penyebabnya sendiri nih, Dok, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita bisa terkena infeksi saluran pernafasan? Penyebabnya infeksi saluran pernapasan beragam, mulai dari infeksi virus, bisa infeksi jamur, infeksi bakteri, dan lain-lain. Oke, jadi memang virus itu adalah salah satu yang Penyebabnya, berbahaya ya, iya. Dok ya. Betul sekali. Nah, tapi kalau untuk infeksi saluran pernafasan sendiri nih, Dok ya, di Indonesia sendiri itu penyakit yang banyak
menyerang kita itu apa sih dok? Kan tadi kan dokter sudah menjelaskan bahwa banyak nih penyakitnya saluran pernapasan. Tapi yang sering terjadi untuk masyarakat di Indonesia itu apa sih dok? Tidak hanya di Indonesia, infeksi saluran napas yang banyak dan musiman itu ya infeksi virus yang biasanya munculnya ada siklusnya, seperti misalnya pada musim dingin, misalnya pada infeksi virus influenza, kemudian ada infeksi virus-virus yang lain. Di luar negeri juga begitu, sama. Mungkin ada tambahan nih dokter Putu? Ya, banyak sih tadi seperti dokter Sastia sudah jelaskan, banyak jenis virus juga, banyak jenis bakteri. Nah, yang sekarang kan lagi ngetren kan virus yang banyak dibahas gitu ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau COVID-19 sendiri nih dok, apakah ini bisa dikategorikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan atau seperti apa? Monggo, silakan. Ya. Jadi saya coba dulu menerangkan ya. Jadi COVID-19 itu sebenarnya infeksi yang infeksi badan kita tidak hanya di saluran nafas, tapi dia menyerang sel. Jadi dalam badan kita itu kan ada sel yang bagian yang agak kecil-kecil. Itu sel dia punya namanya reseptor. Nah, reseptor itu ada namanya macam-macam. Ada salah satu namanya reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2. Nah, si virus itu dia menempel di situ. Kebetulan reseptor ACE2 ini paling banyak ada di saluran napas, di paru-paru. Sehingga memang mayoritas gejalanya adalah gejala di paru-paru atau di saluran napas. Tapi tidak menutup kemungkinan ada gejala di organ yang lain, seperti di saluran pencernaan, karena di saluran pencernaan juga ada reseptor ACE2. Jadi memang bisa menyerang seluruh tubuh, tidak hanya di paru saja. Tapi untuk penularannya nih dok ya, apakah juga paling tinggi itu mengenai tentang pernafasan atau seperti apa nih dok? Karena kan biasanya tuh kalau gejalanya tuh adalah batuk, sesak napas, nah seperti itu. Bagaimana nih dok? Jadi nanti bisa ditambah dengan dokter Putu gitu dok. Jadi saya coba menerangkan dulu. Untuk penularannya memang dari WHO. Untuk penularan COVID-19 ini dari droplet, di mana droplet itu adalah butiran dahak atau lendir yang kecil, sangat kecil, yang dikeluarkan oleh pasien yang terinfeksi COVID-19 ketika dia bersin atau batuk. Nah, kalau dulu sih karena droplet itu ukurannya sekian nanometer atau sekian mikrometer ya, dia dalam waktu sekian jam, 1 jam gitu dia akan turun ke bawah sehingga dia melayang-layang di udara, ada rentang jaraknya maksimal sekian meter dalam waktu sekian menit. Tapi dari penelitian yang baru ternyata dia dropletnya bisa lebih kecil sehingga dia bisa bertahan di udara lebih lama, sehingga bisa menempuh jarak, dia kena angin tertiup bisa menempuh jarak lebih jauh. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada penularan lewat mulut ya, fekal oral, tapi masih belum penelitian ke arah sana sih masih belum banyak. Yang sudah pasti adalah penularan lewat droplet yang muncul, droplet itu muncul ketika pasien itu bersin atau batuk atau bahkan berbicara. Karena kita ngomong begini juga bisa jadi keluar ada dropletnya, betul ya. Jadi ternyata kita menghirup udara itu juga bisa mempunyai potensi ya dok ya? Betul sekali. Mungkin dari dokter Putu ingin menambahkan? Tadi dokter Sastia sudah menjelaskan dengan banyak mengenai proses penularan yang memang seperti tadi reseptor ACE2, jadi ada di saluran pernafasan. Jadi memang karena kita kan bernafas, berbicara, yang paling potensial untuk menerima penularan adalah lewat saluran nafas, karena kan kita terpapar langsung. Jadi kita bernafas kan udara, apalagi tadi dropletnya kecil. Jadi yang paling banyak kan kita berkumpul, kemudian berbicara, bersin. Jadi kemungkinan untuk terinfeksinya lewat saluran pernafasan memang paling tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau tadi sudah dijelaskan bahwa kemungkinan terinfeksinya melalui saluran pernafasan adalah paling tinggi begitu ya dok ya. Nah, kira-kira butuh berapa menit, butuh berapa detik untuk kita bisa tertular nih dok? Misalnya saja kita berada pada ruangan yang sama, setelah itu saling berbicara, nah itu kan
melayang-layang tadi ya dok ya. Tuh. Butuh waktu berapa menit nih dok untuk kita bisa tertular? Monggo silahkan. Iya. Kalau berapa menit serem ya kelihatannya, walaupun memang seram. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jumlahnya. Jadi makin banyak virusnya di udara, makin gampang kita ketular. Jadi kalau makin banyak di satu ruangan orangnya makin banyak, ya kita kalau bisa sih jangan lama-lama ada di dalam ruangan itu. Kemudian yang kedua adalah daya tahan tubuh kita sendiri, karena bisa jadi kita kemasukan 1-2 virus aja bisa sakit, atau kita kemasukan 1000 virus nggak sakit karena daya tahan tubuh kita bagus. Jadi itu mungkin ya, tergantung, Dok? bisa. Jadi tergantung jumlah virus di udara dan tergantung daya tahan tubuh kita. Oke, mungkin dokter Putu ingin menambahkan? Ya, kalau menit sih, tadi menit detik kita enggak seberapa jelas ya. Yang penting setiap kali orang berbicara, dia tadi kan keluar virus, bersin, bernafas juga kadang-kadang karena virus itu kan di saluran nafas, kita kan mengeluarkan udara, dia keluar. Nah, orang yang bernafas kan menghirup, ya kan menghirup. Jadi tergantung semakin kita dekat dengan sumber penularnya, kemudian tadi patogen dan virulensi, kemampuan virus itu yang kuat. Jadi ya semakin dekat ya semakin cepat kita bisa terinfeksi juga gitu. Nah, untuk takaran cepatnya nih paling cepat apakah ada nih dok? Seperti berapa menit, 1 menit? Oh, enggak. Enggak ada ya? Enggak, kalau kita bernapas kan orang batuk terus ya detik kan, umpamanya ada orang batuk tapi kita deket kan, kita pada waktu kita menarik nafas kan ya dia batuk, kalau kita narik nafas ya masuk juga kumannya gitu. Iya, jadi bisa secepat itulah ya dok Iya, ya. iya. Oke, nah kalau begitu nanti pemirsa kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk. Masih dalam UB Talk dalam rangka memperingati World Lung Day di tahun 2020 ini. Dan hari ini kita tadi juga sudah membahas nih dok ya tentang World Lung Day sendiri. Bahkan saat ini kita akan membahas tentang COVID-19 sendiri yang berpotensi sekali ya untuk terinfeksi melalui saluran pernapasan begitu. Nah, kalau boleh tahu nih dok ya, bagaimana kondisi COVID-19 saat ini nih dok? Apalagi khususnya di Indonesia dan juga di Kota Malang. Boleh monggo dari dokter Putu. Ya, jadi kejadian kasus COVID-19 ini memang di Indonesia masih tinggi ya. Jadi di Indonesia kasusnya sekitar 200 ribuan lebih, dengan angka kematian juga lumayan tinggi, sekitar 4%. Kemudian juga kasus di Malang juga lumayan tinggi juga, sekitar 1.500-an ya. Dengan angka kematian kurang lebih 180 lebih, karena ini prosesnya masih berjalan, masih ada kejadian kasus-kasus COVID-19. Itu yang bisa. Kalau untuk di Kota Malang sendiri nih, zonanya zona apa nih dok? Ya, ini fluktuatif ya Mbak, Bapak Ibu sekalian. Jadi COVID-19 itu di kejadian di Malang tuh zonanya itu dulu pernah merah, kemudian kasusnya menurun, tiba-tiba melonjak lagi. Ya, melonjak jadi merah lagi. Jadi kita tidak bisa dengan pasti ini merah bener atau enggak. Kadang-kadang enggak, ya kadang-kadang dia turun juga kasusnya. Oke, karena fluktuatif itu tadi nih dok Ya. Oke. Nah, tapi kalau boleh tahu nih dok ya, untuk di Indonesia sendiri, ini kan angka positifnya lumayan cepat meningkat ya dok ya. Bahkan ini untuk penularannya sudah melebihi batas rata-rata di Asia. Nah, mengapa hal ini tuh bisa terjadi nih dok? Ya, itu tergantung dari kedisiplinan kita ya, kedisiplinan dari kita semua, bagaimana penggunaan dari alat pelindung diri, terutama masker, kemudian tidak berkumpul ya, jadi bagaimana physical distancingnya, jaga jaraknya. Kalau semakin jaraknya memang kita jaga dengan baik, sekitar 1-2 meter, jadi penularannya mungkin insiden menjadi berkurang. Tetapi kalau masih suka kumpul-kumpul ya kejadiannya naik lagi gitu. Oke, jadi karena masih suka ngopi-ngopi Ya, mungkin ya dok gitu, ya, masih suka ya. nongkrong-nongkrong ini. Nongkrong sih boleh aja, tapi jaraknya dijaga kan begitu. Yang penting minimal 1 meter ya. Iya, Iya minimal benar. Oke, nah tapi kalau kita berbicara tentang COVID-19 di tahun 2020 ini, ternyata pada tahun 2002 ini sudah ada virus yang namanya adalah SARS-CoV ya dok ya. Ya. Nah, itu tuh bagaimana perjalanan atau mungkin sejarah dari COVID-19 ini sendiri nih dok?
Ya, sebenarnya virus COVID-19 hampir mirip ya. Sebenarnya satu jenis virus beta corona, Oke. ya, virus beta, di mana waktu yang zaman tahun 2002 itu namanya SARS-CoV, ya. Kemudian tahun 2008 menjadi MERS-CoV, ya. Kemudian sekarang jenis yang terbaru menjadi SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2. Nah, yang kita sekarang gejalanya memang lebih berat, yang kita sebut sebagai COVID-19 karena mulai timbulnya kan tahun 2019. Jadi namanya SARS-CoV-19 gitu ya. Jadi dari 2002 lalu 2008 sampai akhirnya sekarang di 2019 yang kemarin itu ya Dok ya. Yeah. Nah itu virusnya sendiri itu tuh mengalami seperti mutasi atau bagaimana nih Dok? Mutasi sih untuk yang tahun 2002 sampai yang jenis 2019 bukan mutasi sebenarnya, tapi jenisnya agak berbeda, tapi dari golongan yang sama seperti beta coronavirus. Ya. Oke, tapi dari golongan yang sama itu tadi Ya, Dok ya. virus beta. Virus beta. Oke, nah tapi pada tahun 2002 lalu angka kematiannya tuh satu dunia sekitar 744. Kenapa pada tahun 2019 ini ya Dok ya, SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini angkanya tuh jauh lebih tinggi Dok? Ya, karena yang tahun 2000 SARS tahun 2002 itu karena transmisinya terbatas ya, ke manusia itu sedikit. Jadi mungkin ke antar hewan mungkin. Yang pasti tahun 2002 memang kejadiannya angkanya kecil. Ya, jadi case-nya kecil karena transmisinya limited ya, terbatas. Jadi dia menular ke manusianya kayaknya susah gitu. Jadi kasusnya kecil. Oke, Begitu. jadi ini berkaitan dengan transmisi antar manusia nih Dok ya. Betul. Bagaimana itu bisa menyebabkan mungkin penularannya menjadi jauh lebih tinggi, akhirnya juga angka kematiannya lebih tinggi lagi begitu. Ya, tergantung virulensi. Jadi tergantung kemampuan dari daya infeksi virus itu sendiri. Jadi tingkat infeksiusnya virus itu sendiri yang bisa menyebabkan angka kejadiannya menjadi tinggi juga. Oke. Nah, jadi kalau untuk virusnya sendiri nih Dok, apakah bisa dikatakan bahwa virus yang terjadi pada tahun 2002 itu lebih tidak berbahaya daripada 2019 ini? Ya, karena dulu kan kalau secara gampangnya memang tidak berbahaya, tapi semua virus juga berbahaya kalau dia menginfeksi manusia. Nah, dia dulu karena dulu yang virus SARS dulu yang dia memang transmisinya ke manusia itu sulit. Ya karena ini mungkin karena inangnya bukan manusia, jadi dia ya sudah segitu ya selesai gitu. Oke. Nah, tapi pada saat itu bagaimana penanganannya nih Dok? Pada tahun 2002, 2008, bagaimana nih penanganannya? Ya, dulu penanganannya mungkin dengan yang jelas pemberian obat antiviral juga, kemudian isolasi ya daripada orang tersebut, jadi pasien tersebut diisolasi, kemudian diterapi dengan bagus, dan kemudian karena virulensi daripada virus yang SARS itu tidak seganas sekarang, jadi angka kejadiannya yang terbatas sedikit. Setelah dia virulensinya berkurang dan habis, orangnya sembuh, selesai dia gitu. Oke. Nah, mungkin dari Dokter Sastia ada yang ingin ditambahkan bagaimana terkait penanganannya pada saat itu Dok? Iya, saya menambahkan saja bahwa sebenarnya kenapa sama-sama namanya SARS-CoV, yang dulu tuh SARS-CoV-1, sekarang SARS-CoV-2, karena SARS itu kan kepanjangan dari Systemic Acute Respiratory Syndrome. Artinya adalah virus yang menyebabkan gejala penapasan yang berat, SARS, Systemic Acute Respiratory Syndrome, yang disebabkan oleh dua virus yang berbeda sebenarnya. Jadi SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 itu adalah dua virus yang berbeda. Sebenarnya kalau SARS-CoV-1 yang dulu dari 10 orang atau 100 orang yang kena virus, yang mati lebih banyak. Bedanya yang dulu itu tidak mudah menular ke sesama manusia, sehingga penanganannya sama seperti sekarang. Cuman karena lebih sulit menular kepada sesama manusia, sehingga tidak sampai menyebar ke pandemi gitu. Jadi banyak manusia yang terinfeksi. Bedanya dengan sekarang, dari 100 orang mungkin yang meninggal hanya jauh lebih sedikit. Problemnya adalah sekarang menularnya lebih mudah,
sehingga mendunia. Karena jumlah yang tertular lebih banyak, otomatis walaupun persentase yang meninggal sedikit, tapi kan persentase sedikit itu kalau jumlahnya banyak kan artinya jadi banyak juga gitu. Begitu ya dokter. Jadi ya sebenarnya sama-sama virus, Sama-sama virus, berbahaya. ya, sama-sama berbahaya. Cuman yang ini sekarang kenapa yang istimewa karena kita nggak kenal, ketemu baru sebentar bisa menular gitu. Nah, tapi kalau untuk obat dan treatment yang digunakan pada saat itu, apakah bisa nih dok digunakan di saat sekarang ini? Nah, itu juga problem lagi karena sebenarnya semua virus tidak hanya SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19, semua virus tidak ada obatnya. Lah virus HIV juga nggak ada obatnya. Jadi sebenarnya yang dulu dan yang sekarang beda juga karena pada dasarnya semua virus tidak ada obatnya. Tergantung daya tahan tubuh kita juga, nggih. Betul. Oke. Nah, kalau begitu nih dok, untuk penyebarannya sendiri, ini apakah bisa melalui perantara hewan yang seharusnya tidak dimakan oleh manusia nih dok? Seperti waktu yang lalu di Wuhan itu pada awal-awal terjadi COVID-19 dikabarkan melalui kelelawar dan sebagainya. Bagaimana nih dok? Kalau penyebarannya dari hewan yang tidak seharusnya dikonsumsi manusia, dulu di awal-awal kemunculan COVID-19 memang diduga ditengarai dari kelelawar, ada yang ditengarai dari monyet ke apa ya dulu itu. Tapi itu lepas dari hewan apa penyebabnya, sekarang yang penting adalah tanpa ada hewan itu pun kita bisa ketularan dari manusia gitu. Jadi sudah nggak perlu kita tracing lagi apa hewan penyebabnya. Sekarang dari sesama manusia aja bisa. Gitu. Oke. Nah, tapi dok, bagi orang-orang yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing, anjing dan sebagainya, apakah ada potensi tertular juga nih dok? Mungkin hewan-hewan peliharaan kita terinfeksi atau seperti apa nih dok? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Mungkin untuk pecinta kucing dan anjing di rumah mungkin ada bertanya-tanya juga nih. Saya belum pernah membaca ya terus terang. Tapi kalau ini memang virus bisa menginfeksi kelelawar, bisa menginfeksi manusia, ada kemungkinan terinfeksi juga. Tapi untuk pastinya sih mas saya harus membaca dulu ya. Mungkin ada info dari Dokter Putu, dia pernah membaca untuk kucing dan anjing. Iya. Karena di rumah ada kucing juga. Iya dok, saya juga punya kucing. Iya, betul. Ya karena sumber penularannya kita nggak jelas ya. Dari awal di Wuhan kan dulu katanya dari konsumsi kelelawar. Nah itu kan kelelawar awalnya. Tapi kalau dari hewan mamali yang lain karena belum jelas. Tapi yang penting adalah kebersihan hewan tersebut, kebersihan rumah. Oke, jadi kebersihan hewan adalah yang nomor satu, iya. Agar tidak tertular virusnya itu tadi. Oke. Iya. Nah, tapi kalau untuk tadi sudah sempat disinggung bahwa daya tahan tubuh adalah yang penting nih ya dok ya. Apakah dengan daya tahan tubuh yang bagus itu bisa mencegah kita terinfeksi nih dok? Jawabannya iya. Bisa. Jadi, makin bagus daya tahan tubuh kita, makin bisa dong. Makin bisa. Oleh karena itu ya jaga daya tahan tubuh kita dengan istirahat cukup, makan makanan bergizi, tidak boleh stres. Oke, ternyata stres itu juga adalah sesuatu yang penting ya dok, tidak boleh stres ini. Nah, tapi nih dok, bagaimana dengan orang-orang yang tanpa gejala nih dok? Apakah bisa dikatakan bahwa dia itu memiliki daya tahan tubuh yang bagus tapi masih tertular atau seperti apa? Nanti bisa dijelaskan, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk. Dari Brawijaya untuk Indonesia. Kalau tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik itu bisa mencegah terinfeksi COVID-19. Lalu apakah orang-orang tanpa gejala atau OTG ini bisa dikategorikan sebagai orang yang memiliki daya tahan tubuh baik tapi masih bisa tertular? Bagaimana dok tanggapannya? Oke. OTG orang tanpa gejala, artinya dia sebenarnya di dalam badannya ada COVID-19-nya, tapi dia tidak menunjukkan gejala. Apakah dia itu daya tahan tubuhnya sangat strong, sangat kuat, jadi tidak ada gejala? Sebenarnya logikanya ya, tapi ada tapinya. Dari beberapa studi kasus didapatkan bahwa orang tanpa gejala yang kemudian virusnya hilang, artinya dia sembuh, ketika dia sudah sembuh itu masih mungkin dia terinfeksi lagi. Artinya dia bisa hinggap kemasukan virus lagi.
ketika kemasukan virus kembali, dia tidak menjadi tanpa gejala lagi seperti sebelumnya, tapi menjadi ada bergejala. Aduh, kok aneh. Jadi bagaimana sebenarnya dok yang betul? Yang betul adalah kita tidak tahu, karena virus ini virus baru. Jadi kita belum tahu bagaimana sifatnya, bagaimana akibatnya ke dalam tubuh kita, reaksi badan kita belum tahu. Jadi memang sekarang masih tidak jelas apakah OTG ini memang benar-benar dia punya daya tahan tubuh yang super strong atau bagaimana, kita belum tahu. Oke. Nah, tapi berarti untuk orang-orang yang telah terinfeksi lalu sembuh itu memiliki potensi untuk terinfeksi kembali ya dok? Betul. Jadi ada beberapa kasus, bukan beberapa kasus, banyak kasus orang yang sudah sembuh ternyata dia terinfeksi kembali, dan ada yang ternyata lebih berat. Manifestasinya, gejalanya lebih berat daripada sebelumnya. Wah, ini semakin ngeri ya ternyata ya dok ya. Nah, tapi dok, kalau begitu yang bisa kita lakukan adalah langkah pencegahan nih kan ya, dengan protokol kesehatan seperti itu, salah satunya adalah menggunakan masker nih dok. Nah, untuk masker sendiri nih dok ya, masker yang baik yang harus kita gunakan untuk bisa mencegah itu seperti apa dok? Betul sekali. Yang paling mudah, paling gampang bisa dikerjakan oleh kita semua, tidak hanya yang di kota, di desa, yang tua, yang muda, adalah menggunakan masker. Nah, kalau yang dulu sih pemerintah bilang masker kain untuk kita semua dulu, tapi ternyata dari penelitian, ini kan namanya kasus baru ya, jadi memang ada beberapa perubahan. Bukan berarti pelin-pelan kok dulu A sekarang B, bukan, tapi memang menyesuaikan dengan temuan-temuan yang kita dapatkan. Kalau dulu masker kain diperbolehkan, ternyata dari penelitian ditemukan bahwa masker kain tidak efektif. Yang efektif dan dianjurkan sekarang adalah masker kain tetap boleh, tapi 3 lapis. Jadi tidak perlu khawatir penjual masker scuba yang sudah jualan atau sudah beli masker 1 box, 2 box masker scuba ya, tetap bisa dipakai, tapi dirangkap 3. Oke, jadi masker kain masih bisa, namun harus rangkap 3. Betul. Saya kira kalau masker kain nggak boleh, ini jangan-jangan masker medis langka lagi dok. Betul. Iya, penggunaan masker medis tidak bukan berarti kita nanti di pasar pakai masker medis, kemudian di mana-mana di mall pakai masker medis, tidak. Masker medis digunakan kalau kita memang merawat atau bekerja di rumah sakit atau berinteraksi dengan orang-orang yang positif COVID-19. Jadi tidak perlu kita berburu beli masker medis, enggak, masker kain boleh tapi rangkap 3. Rangkap 3, oke. Jadi tiap masker itu memiliki fungsi dan tempat penggunaannya sendiri begitu ya. Kalau untuk masker medis sendiri itu dikhususkan untuk berada di rumah sakit. Ya, begitu. atau kita kontak dengan orang, misalnya keluarga kita ada yang COVID-19, pakai masker medis. Oke, nah kalau begitu lanjut kita ke tentang gejala COVID-19 sendiri nih dok ya. Sebenarnya tuh yang perlu diwaspadai oleh masyarakat umum nih akan gejala COVID-19 itu seperti apa dok? Apakah ada gejala yang ringan, gejala berat atau seperti apa? Betul sekali, ini tidak hanya kita di sini ya, untuk teman-teman di rumah yang belum tahu ya, jadi sebenarnya ada 5 gejala. Mulai dari tanpa gejala, nggak ada gejala sama sekali, nggak ada demam, nggak ada nyeri telan, pokoknya tahes lah, kalau kita bilangnya sih tahes ya. Benar. Kemudian gejala ringannya mungkin pilek-pilek, bersin-bersin dikit, atau nyeri telan sebentar. Ada yang gejala sedang, berat, dan mengancam nyawa. Nah, yang tanpa gejala ini sebenarnya yang bahaya. Karena apa? Karena dia tanpa gejala, bagi dirinya tidak membahayakan, tapi dia membahayakan orang lain. Loh, bahaya dari mana? Karena dia membawa COVID-19 dan menyebarkan ke orang lain. Nah, kita tidak tahu orang lain ini termasuk yang kuat juga kayak dia, bisa tanpa gejala juga, atau orang lain ini termasuk orang yang punya komorbid, orang yang tidak tahan, tidak kuat kalau kemasukan COVID-19. Kemudian ringan ya bisa sembuh sendiri. Yang sedang inilah yang perlu perawatan di rumah sakit, perlu obat dan lain-lain. Yang berat dan mengancam nyawa tentu saja harus menggunakan perawatan di ICU di rumah sakit. Kemudian untuk gejalanya yang perlu tahu, yang perlu kita ketahui, Benar. adalah yang sekarang sedang ramai di medsos adalah anosmia. Apa itu anosmia? Anosmia adalah kehilangan kemampuan pembauan atau penciuman. Jadi mencium makanan, ada baunya ya, makan nggak ada baunya. Kemudian ada juga gejala vertigo, pusing, sehingga
di medsos kan banyak ya yang, aduh kakak saya atau ayah saya stroke kok dibilang COVID. Ya memang salah satu manifestasinya adalah pusing berputar, sakit kepala. Dan karena memang COVID juga bisa menyebabkan ada perdarahan di otak. Jadi ini penyakit baru dan gejalanya macam-macam. Mungkin Dokter Putu ada tambahan untuk gejala yang teman-teman di rumah ini harus tahu selain anosmia, selain pusing, kemudian apa lagi ya? Ya, mungkin saya nambahkan sedikit ya. Tadi yang penting ada anosmia gejala awal, kemudian mialgia, linu-linu, pegel-pegel juga itu, kemudian yang penting demam, batuk, nyeri tenggorokan, yang pasti nyeri tenggorokan, kemudian rasa berat di dada kalau bernapas. Itu yang gejala yang mungkin yang pastilah, yang umum. Kalau dia kadang-kadang kan orang merasa, oh kok saya mulai sesak gitu loh, sesak dibiarin aja gitu loh. Kalau sudah mulai nafasnya berat, ya kita harus lebih perhatian terhadap gejala tersebut. Jadi gejala umumnya seperti itu tadi. Nah, tapi nih dok, untuk orang-orang yang tanpa gejala nih ya, bagaimana cara kita mewaspadai orang-orang seperti itu dok? Apakah kita harus rutin rapid test atau rutin swab test atau seperti apa nih dok? Monggo Dokter Putu atau Dokter Sastia. Iya. Tadi Dokter Sastia sudah menjelaskan mengenai OTG, orang tanpa gejala tetapi dia membawa virus. Ya, membawa virus, dia merupakan sumber penularan sebenarnya. OTG orang tanpa gejala tetapi dia membawa virus. Bagaimana penanganannya? Orang yang, jadi OTG itu tidak jelas ya. Orang sehat, kan begitu, kelihatannya sehat dia, tapi dia membawa virus. Jadi dia sehat tapi membawa virus, merupakan sumber dari penularan virus tersebut. Jadi kita kan tidak tahu semua orang bisa sebagai OTG, kan begitu. Yang penting tadi masker yang penting ya, masker tadi udah dijelaskan 3 lapis dan lain sebagainya ya. Yang penting jaga jarak ya. Yang penting tadi jaga jarak, penggunaan masker itu saja yang untuk kita supaya sumbernya itu tidak menulari ke orang lain. Oke. Jadi bagaimana mewaspadainya yaitu dengan menggunakan masker dan jaga jarak itu tadi ya dok ya. Itu yang paling utama, betul. Yang paling utama, oke. Nah, tapi kalau untuk kasus-kasus ini dok, kadang ada mungkin orang-orang yang sudah merasa, aduh aku punya gejala, tapi tidak berani dok untuk ke rumah sakit. Bagaimana nih dok? Mungkin aja mereka takut kalau takut kalau misalnya mereka memang tertular COVID-19 sehingga akhirnya mereka punya stigma negatif dari orang-orang dan dijauhi, dikucilkan dari lingkungan sosialnya. Nah, seperti itu bagaimana nih dok? Oke. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan. Jadi kalau sudah bergejala, jadi gejala batuk, sesak, udah rasa berat untuk bernapas ya, jangan takut untuk datang ke rumah sakit karena semakin cepat penanganan yang utama adalah tadi oksigen, pemberian oksigen yang penting. Karena tadi Dokter Sastia juga menjelaskan obat virus kan belum ada yang pasti benar obat virus. Oh kalau SARS yang COVID-19 ini obatnya ini kan kita masih mencari-cari formula obat yang tepat. Yang penting adalah kalau sudah merasa sesak nanti terapi obat utamanya adalah oksigen. Jadi kalau Bapak Ibu merasa sesak terus takut, ya nanti mempersulit para dokter, para perawat kita sebagai orang medis untuk menangani pasien tersebut. Semakin berat angka kematian, kesusahan kita untuk mengobati semakin berat dan semakin lama. Gitu. Ya. Belum lagi kalau misalnya menularkan kepada yang lain ya, juga nih dok. Ya, semakin besar orang sekitar kita akan tertular. Oke. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid bagaimana nih dok? Apakah resikonya lebih tinggi, resiko tertularnya lebih tinggi, bahkan mungkin resiko kematiannya juga lebih tinggi itu seperti apa nih dok? Ya, orang dengan komorbid ya, bukan penyakit bawaan sih, ya bisa penyakit bawaan, tapi yang jelas adalah pasien-pasien dengan komorbid biasanya di umur 50 tahun ke atas, ada penyakit penyerta banyak. Jadi dampaknya adalah satu, lama perawatan di rumah sakit akan menjadi lebih panjang. Yang kedua, gejalanya juga lebih berat. Pengobatannya lebih sulit karena kita harus mengobati penyakit penyertanya. Yang kedua, kita harus mengobati COVID-19-nya. Jadi
memang harus cepat-cepat kita berobat, harus mendapat perawatan di petugas medis atau sarana kesehatan gitu. Oke. Nah, untuk gejalanya sendiri nih dok, orang-orang yang memiliki penyakit bawaan, apakah gejalanya tuh disesuaikan dengan penyakit bawaannya sendiri? Misalnya saja mungkin tadi sempat diambil contoh orang yang terkena stroke, itu gejalanya mungkin dia lebih sesak nafas atau seperti apa nih dok? Oh, ya. Salah satunya sih, ya memang. Jadi penyakit penyerta komorbid itu memang memberikan gejala yang lebih berat, ya. Seperti diabetes juga gula darahnya naik, kita juga memberikan obat intervensi yang lain juga lebih, ya harus pertimbangannya banyak, begitu. Oke, jadi disesuaikan terhadap penyakit bawaan apa yang dia miliki, begitu, Ge? Ya, jadi pengobatan jadi banyak, harus melihat kanan ini bagaimana obat ini, bagaimana interaksi obatnya, bagaimana dampaknya, efeknya, gitu. Lebih kompleks. Ya, lebih kompleks, ya lebih kompleks. Lebih kompleks kalau begitu. Oke, nah tapi nih dok, sekarang kita mengangkat tentang fenomena happy hipoksia nih dok. Sebenarnya bisa dijelaskan dulu kepada pemirsa, fenomena happy hipoksia itu apa sih dok? Monggo dokter Sastia. Happy hipoksia itu sebenarnya hipoksia itu adalah hipo kurang, hipoksia adalah oksigen. Happy hipoksia adalah kekurangan oksigen. Ada happy-nya, kenapa? Karena kalau orang normal ketika dia kekurangan oksigen dia akan merasa sesek, macam kita ditutup gitu ya pakai masker kan orang sesek hingga masker dibuka. Tapi pada orang COVID-19 dia happy, dia sebenarnya kekurangan oksigen tapi dia senang-senang aja, tidak merasa sesak. Itu sebenarnya berbahaya. Karena apa? Ketika dia kekurangan oksigen tapi dia tidak merasa kekurangan oksigen, bisa dia sinkup, bisa pingsan, tidak sadar tiba-tiba. Itulah menyebabkan kenapa kok dulu sih ada video orang sedang jalan tiba-tiba roboh, tidak sadar. Salah satu kemungkinannya adalah karena ada happy hipoksia. Oke, kalau begitu nanti kita akan bahas tentang fenomena happy hipoksia. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di UB Talk. Masih dalam UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Nah tadi sempat kita membahas sedikit ya dok ya tentang fenomena happy hipoksia. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh dokter Sastia tentang apa sih sebenarnya happy hipoksia tersebut. Nah tapi nih dok, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa ya yang menyebabkan fenomena happy hipoksia itu? Iya, jadi seperti saya jelaskan tadi, happy hipoksia adalah sebenarnya kita mengalami kekurangan oksigen. Tapi kita happy sebenarnya bukan happy sih yang kita bahagia gitu, enggak. Cuman kita enggak merasa kita kekurangan oksigen. Seperti apa sih kekurangan oksigen? Seperti kalau kita pertama kali pakai masker dulu, kita kan merasa nggak nyaman ya, sesek. Terus kita buka masker, terus bisa bernapas lega. Itu sebenarnya hipoksia yang ringan lah. Nah itu berarti kita normal, otak kita ngeh bahwa kita kekurangan oksigen. Pada orang-orang yang happy, bukan happy hipoksia sebenarnya, mungkin silent hipoksia ya. Pada orang-orang happy hipoksia atau silent hipoksia ini sebenarnya dia kekurangan oksigen tapi nggak ngeh. Kenapa kok bisa nggak ngeh? Karena dicurigai virus COVID-19 ini dia membuat otak kita nggak ngeh bahwa badan kita kekurangan oksigen. Nah, bahayanya adalah ketika happy hipoksianya udah bertambah berat, oksigennya kurang, oksigen ke otak kurang, akhirnya otaknya ngambek, dia diem, akhirnya apa? Pingsan deh. Itu. Oke, jadi seperti kayak tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba pingsan. Ya, Gitu itu. ya, dok, ya. Tapi berarti bisa dikatakan bahwa orang-orang yang mengalami happy hipoksia ini sudah pasti memiliki COVID nih. Yang namanya happy hipoksia sampai saat ini penyebabnya ya COVID-19. Cuman kita harus yakin dulu bahwa dia hipoksia beneran. Jadi ya kalau memang sudah ada happy hipoksia, jadi sebenarnya bisa dideteksi dari apa sih hipoksia? Dari kita punya alat namanya pulse oximeter, bisa dibeli di marketplace, harganya murah. Kalau teman-teman di rumah mau beli, bagus buat di rumah ya. Oh saya hipoksia apa enggak, dicek. Normalnya 95%. Tapi kalau kita udah di bawah 90%, wah berarti hipoksia nih. Tapi kok saya nggak sesek? Perlu datang ke rumah sakit. Oh tapi saya baik-baik aja kok, sehat. Dengan kondisi hipoksia, kekurangan oksigen, itu perlu suplementasi atau tambahan oksigen. Jadi harus ke rumah sakit, walaupun kita nggak merasa ada sesuatu, ada gejala atau sakit. Kalau hipoksia, oksigennya kurang dari 90%, harus ke rumah sakit. Harus ke rumah sakit. Harus. Ya? Jadi ternyata kita juga bisa mengerti nih apakah kita terserang happy hipoksia atau tidak dengan cara membeli alat itu Iya tadi ya, betul, Dok. pulse oximeter. Pulse oximeter itu tadi. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang bisa terkena happy hipoksia, itu siapa
apa aja sih, Dok? Apakah tergantung dari imunitas tubuhnya juga atau seperti apa nih? Semua bisa, tua bisa, muda bisa, orang dengan komorbid bisa, tanpa komorbid bisa, orang pokoknya semua bisa. Yang jelas ketika dia bisa terinfeksi COVID-19 membuat otaknya nggak ngeh bahwa oksigennya kurang, dia jadi hypoksia. Oke. Jadi jangan dianggap remeh lah ya, Dok ya. Ini semua umur bisa terserang loh. Betul. Itu tadi. Apalagi kalau untuk kita ngomong tentang COVID juga sangat ngeri ya makin kesini. Tapi ngomong-ngomong untuk COVID-19 sendiri, apakah saat ini sudah bermutasi virus ini, Dok? Monggo silahkan. Oke, jadi begini, saya menamakan happy hipoksia dulu ya. Oke. Karena yang penting istilah happy hipoksia itu sebenarnya kan baru muncul setelah kejadian COVID ini. Ya, kenapa? Karena pada pasien COVID sering kita tanyakan, Bu, sesek nggak? Ternyata nggak sesek gitu loh. Nggak sesek, tapi pulse oximeter, jadi kadar oksigen di dalam darahnya rendah. Nah, lama-lama karena tidak merasa rendah, kemudian tambah turun. Nah, setelah turun sangat, baru dia merasa sesak. Ya, kemudian kembali kita ke masalah COVID, apakah virusnya sudah bermutasi? Ternyata setelah dianalisa dari para ahli mikrobiologi ya, yang biomolekulernya, ternyata gen COVID-19 yang ada di Indonesia atau di negara lain juga sudah mulai dia berubah gennya, karena ternyata virus COVID ada beberapa virus COVID yang diambil sampelnya dari pasien-pasien di Jakarta maupun di beberapa daerah di Indonesia, ternyata dia memang berbeda jenis gennya dari yang di awal yang diambil gen virusnya di Wuhan. Jadi memang ditengarai bahwa virus COVID-19 yang ada di Indonesia juga sudah mulai bermutasi. Nah, gejalanya mungkin kita tidak bisa belum tahu pasti apakah dia gejalanya lebih berat atau tidak. Tetapi secara genetik, secara gen, dengan teknik pemeriksaan yang lebih canggih, bahwa gen daripada COVID-19 yang ada di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia, ternyata dia berbeda dari yang awalnya ditemukan di Wuhan begitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan adalah ini berbeda nih, Dok ya, dari yang ada di Wuhan. Nah, tapi kalau kita ngomong perbedaannya, Dok, perbedaannya itu berdasarkan apa saja, Dok? Ya, itu perbedaannya kan dari struktur molekul protein permukaan daripada si virus tersebut ya. Jadi struktur proteinnya ternyata berbeda, karena itu kan yang dicek sebenarnya kan struktur protein virus tersebut, karena dia kan ada reseptor S2, S2. Nanti apakah dia kadang-kadang struktur proteinnya kan jadi berbeda-beda, itu yang dicek sama ahli virusnya. Oke, jadinya kalau untuk terkait gejalanya seperti itu bukan perbedaan dalam gejala seperti itu, nggih? Ya, sampai saat ini kita belum bisa membedakan apakah gejala COVID-19 yang mungkin proteinnya berbeda yang dari Wuhan, apakah gejalanya lebih berat atau lebih ringan, kita belum pasti tahu. Oke, tapi kalau untuk penyebaran dan penularannya sendiri, Dok, apakah yang di Indonesia ini lebih cepat atau seperti apa nih? Saya rasa sama aja sih sebenarnya, saya rasa sama. Ya tergantung dari perilaku kita, masyarakat kita, saudara-saudara kita. Semakin dia sering berkumpul, kemudian tidak menggunakan alat pelindung diri, ya penyebaran semakin cepat, semakin luas gitu. Oke, jadinya ini terkait dengan protokol kesehatannya sendiri pada intinya, Oke. Nah, tapi kalau untuk ini, Dok, sekarang di Indonesia dan juga di Kota Malang sendiri nih sudah banyak yang terindikasi positif virus COVID-19. Nah, untuk di RSSA sendiri nih, Dok, bagaimana support system yang ada di RSSA tentang orang-orang yang positif COVID-19 nih, Dok? Mungkin saja orang-orang mengalami mental breakdown atau seperti apa begitu, Dok? Ya, kalau kami di Saiful Anwar biasanya kan ada tim tersendiri ya, tim artinya kita overall ya, jadi secara keseluruhan mulai dari perawat, kemudian sebagai dokter, tenaga medis, dan farmasi dan gizi juga. Yang penting kita mensupport pasien tersebut bahwa harus bisa menerima bahwa ini merupakan suatu penyakit virus yang bisa kita sembuhkan, di mana diperlukan suatu daya tahan tubuh yang meningkat, di mana stres harus dihilangkan. Kenapa? Stres itu juga akan menurunkan imunitas, daya imun. Jadi kita yang penting bukan happy ya. Jadi oke lah kita diterima bahwa itu suatu infeksi radang paru atau pneumonia COVID ya. Sekarang yang pasti adalah pneumonia COVID-19. Itu harus kita terima
dan yakin bahwa kita tenaga medis bisa membantu untuk menyembuhkan, sehingga stresnya kita berkurang. Kemudian jangan memikirkan bahwa oh nanti kalau sekarang image-nya kan kalau COVID-19 19 itu udah otomatis harus diisolasi, jadi orang tidak berani mendekat, bahwa itu suatu aib dan lain sebagainya. Itu bukan Stigma ya, Dok, stigma negatif bahwa COVID itu waduh nanti menularnya dengan cepat loh. Ya cepat ya pasti kalau kita tidak menggunakan protokol menerapkan protokol kesehatan ya pasti. Tetapi yang harus kita stigma itu harus kita hilangkan bahwa COVID-19 ya itulah penyakit yang harus kita berjuang untuk sembuh gitu. Jadi stresnya harus kita hilangkan. Oke, jadi support system memang hal yang sangat diperlukan gitu. Iya. Tapi kalau untuk di RSSA sendiri, apakah ada layanan khusus nih dok untuk mungkin saja layanan terapi, psikologi seperti itu? Oh ada. Ya kita lihat dulu kondisi pasien itu, apakah dia memang mentalnya memang down begitu ya, perlu pendampingan, ya kita ada psikologi klinis dari sebagian psikiatri. Psikologi klinis Ya, ya, psikologi tapi klinis. itu tidak untuk semua pasien ya, tapi pasien-pasien tertentu saja yang sekiranya membutuhkan begitu. Iya, yang kemungkinan dia ada sesuatu gangguan mental jadinya, jadi kita harus berkonsultasi. Oke, nah tapi kalau untuk penerapan protokol kesehatan sendiri nih dok ya, itu kan adalah langkah pencegahan ya. Ya betul. Langkah pencegahan biasanya orang-orang yang mencegah itu adalah dengan memakai masker, lalu juga membawa hand sanitizer. Nah kalau untuk hand sanitizer sendiri nih, apakah efektif dok? Monggo dari dokter Sastia. Sebenarnya semua PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat yang dianjurkan oleh pemerintah itu efektif. Pakai masker efektif kalau maskernya sesuai tadi ya, masker kain minimal lengkap 3. Kemudian hand sanitizer, jaga jarak itu juga efektif. Hand sanitizer juga ini ada wacana baru lagi yang saya baca di medsos. Saya juga sering mengamati medsos ya. Update nggih? Update apa itu namanya eukaliptus. Eukaliptus itu bagaimana kalau dari penelitian sih? Belum ada, sudah ada penelitian tapi hanya masih simulasi komputer kalau nggak salah ya. Kalau dari eukaliptus itu memang bisa mengatasi atau membunuh COVID-19, tapi dari simulasi komputer, belum dicobakan ke hewan ataupun belum dicobakan ke manusia. Jadi belum ada bukti ilmiah tentang efektivitas eukaliptus. Kalau hand sanitizer ini ada beberapa hand sanitizer yang memang direkomendasikan seperti alkohol, kemudian ada hidrogen peroksida, klorin gitu, ada beberapa. Itu bisa, tapi kalau selain itu sih ya kita pilih yang direkomendasikan saja deh. Cuci tangan ya? Cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Kalau tidak ada air mengalir, menggunakan hand sanitizer dengan bahan-bahan yang direkomendasikan. Oke, nah kalau untuk cuci tangan sendiri nih dok ya, cuci tangan itu ada kurun waktunya, durasinya nggak sih dok? Misalnya aja minimal 20 detik atau seperti apa nih dok? Ada sebenarnya, dan itu bisa di browsing di YouTube. Ada 6 langkah cuci tangan dari WHO. Jadi gerakannya bagaimana, diusahakan sih kalau bisa gerakannya sesuai yang dari WHO itu. Apa manfaatnya kalau dari penelitian yang dari WHO itu, kalau gerakannya sesuai, durasinya sesuai, maka hampir semua bakteri yang ada di tangan itu bersih. Tapi kalau nggak sesuai itu ada bagian-bagian yang masih banyak bakterinya. Jadi ada gambarnya di situ. Kalau cuci tangan biasa ala kadarnya macam kita biasa gitu, ada bagian mana yang belum kena, di bagian sini, bagian sini masih ada bakterinya. Tapi kalau dengan 6 langkah WHO itu hampir semua bersih. Jadi usahakan belajar 6 langkah cuci tangan dari WHO. Oke, jadi cuci tangan sendiri tidak asal cuci tangan gitu. Oke, nah kalau begitu terakhir nih dok, dari dokter Sastia dan juga dokter Putu, sekiranya ada pesan yang disampaikan kepada masyarakat terutama di kota Malang ya, karena Malang juga terakhir kali saya dengar zona merah juga, walaupun tadi kata dokter Putu fluktuatif, tidak bisa patokan ini adalah zona merah seperti itu. Monggo mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari dokter Sastia dulu. Oh, dari saya sih memang COVID-19 ini baru, dan dengan COVID-19 ini memaksa kita, tidak hanya saya, sebenarnya kita semua memaksa kita untuk berburuk sangka. Loh, kok berburuk sangka? Iya dong, berburuk sangka orang lain punya COVID melindungi kita. Tapi sebenarnya itu tidak hanya itu, tapi juga kita harus menganggap bahwa kita harus anggap bahwa kita ini punya COVID. Dan kita harus berusaha bagaimana caranya supaya tidak menulari orang lain. Jadi gunakan maskermu,
Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk orang tuamu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jadi gunakan maskermu di mana saja. Kemudian tidak kalah penting, karena ini di Malang, saya bekerja di Malang, tinggal di Malang. Untuk warga Malang, untuk teman-teman mahasiswa dan bapak-bapak ibu-ibu di rumah, untuk stigma, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Putu, stigma negatif tentang COVID-19, sebenarnya kalau menurut saya sih, kita balik saja, kita balik sudut pandangnya dari sudut pandang kita sendiri. Anggaplah kita ini COVID-19, kita ingin melindungi keluarga kita ingin melindungi orang-orang yang ada di rumah kita, maka kita isolasi diri kita sendiri. Jadi melepas itu stigma masyarakat, begini, tapi yang jelas kita ingin melindungi mereka. Jadi memang kita harus diisolasi demi mereka, demi keluarga kita. Kemudian untuk teman-teman ya, untuk warga Malang yang sakit, jangan takut ke rumah sakit itu, karena COVID-19 belum ada obatnya. Semakin awal ditemukan gejala masih ringan, makin besar harapan bisa sembuh. Jadi jangan takut ke rumah sakit. Ada gejala sedikit, ke rumah sakitlah. Harapannya, kalaupun memang saya COVID, semoga saya didiagnosa COVID lebih awal, sehingga harapan saya untuk sembuh lebih besar. Jadi jangan ditunda, ya. Kemudian apa lagi ya? Aduh, banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Tentang masker, gunakan masker di mana saja. Stigma, kita harus isolasi mandiri. Jangan takut ke rumah sakit, karena untuk COVID lebih awal didiagnosa lebih baik gitu. Jadi jangan malu. Ini bukan aib. Ini penyakit, bukan aib ya. Memang Saya kira harus kita itu. perangi bersama lah ya. Betul. Benar. Monggo silahkan Dokter Putu. Ya, kalau saya sama dengan Dokter Sastia, prinsipnya adalah bagaimana penerapan daripada protokol kesehatan. Ya, jadi APD, hand sanitizer, cuci tangan dan segala macam. Kemudian semakin kita lebih awal ke rumah sakit, diagnosenya COVID-nya semakin cepat, nanti angka kesembuhan semakin tinggi. Karena saya kemarin dapat pasien juga sudah ada gejala sesak, kemudian kita mau cek lab dan lain sebagainya, ternyata pasien tersebut menolak untuk dirawat. Nah, nanti semoga tidak datangnya dengan lebih berat lagi. Ya, saya khawatir itu aja ya. Kami tidak bisa memaksa. Jadi semakin ada gejala awal, semakin lebih cepat ke rumah sakit dengan harapan dapat pengobatan lebih bagus gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Dokter Putu dan juga Dokter Sastia atas kesempatannya hari ini nih. Benar-benar informasi yang sangat penting bagi pemirsa juga. Semoga amin. Amin. Jangan lupa kepada Dokter Putu dan Dokter Sastia selalu menjaga kesehatan ya Dok ya. Apalagi orang-orang tenaga medis adalah garda terdepan nih Dok. Terima kasih, siap. Oke, kalau begitu pemirsa UB TV, terima kasih telah menyaksikan UB Talk hari ini. Dan saya Risa Tiara pamit undur diri. See you, bye-bye.